Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah bihi kullatilati adini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Ini ada pertanyaan menarik dan ini banyak yang nanya seperti ini. Cap, kalau sudah tidak ada yang dipertaruhkan gimana Cap? Saya punya hutang riba banyak tapi untuk mengorbankan aset saya sudah nggak punya aset apa-apa. Berarti ribanya, hutangnya itu tidak ada jaminan. Nah, kalau tidak ada jaminan, sebenarnya risknya kecil. Apa yang jaminan? Hanya komitmen aja dengan orang lain. Jadi Anda bukan saya ajarkan ngemplang, negosiasi dengan mereka, bayar pokoknya toh. Nggak mau ya udah tinggalkan karena tidak ada ini. Dan hutang piutang itu tidak ada urusan dengan pidana, sob. Hanya perdata, tidak ada urusan dengan ini, dengan apa, dengan penjara, dengan polisi dan yang lainnya. Terus mudah-mudahan sudah tidak punya aset apa-apa, mudah-mudahan SKDA dan KT selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan SKDA bisa bantu kalau Anda tidak punya kerjaan apa. Jadilah mitra foodnya SKDA itu. Anda nggak bisa, tetangga Anda bisa masak, pakai dia segala macam-macam gitu masaknya. Fotoin masaknya, masukin mitra food gratis sob selama PPKM. Itulah wakafnya SKDA gitu. Bantunya SKDA lewat Ubermax tadi gratis. Anda mau jadi driver, punya motor, jadi driver. Punya pulsa, Anda cuma syaratnya dikasih pulsa 20.000, cuma syaratnya daftarkan 2 mitra food agar, karena yang jelas sekarang makanan ke pengantaran gitu. Satu mitra food 10.000 jadi 20.000, jadi kasih pulsa 20.000. Calling adminnya saya aja, Nyimas ya, 08193434 atau lupa saya, atau WA saya di 0815575004 kali. Ada juga pertanyaan serupa yang dimana dia sudah tidak punya aset apa-apa lagi gitu. Contoh pertanyaan gini ya, mana ya, banyak pokoknya yang ngomong seperti itu ke saya. Nih, Om, saya lagi terjerat pinjol 10 aplikasi, masing-masing pinjol di bawah 2 juta. Pokoknya demi Allah saya niat bayar, cuman sekarang lagi nggak ada pemasukan. Apakah hutang pinjol bisa masuk penjara? Nggak bisa masuk ya, jawabannya itu. Terus kemarin ada miris bang, saya udah kehilangan apapun, nggak punya aset apapun, tapi gimana lagi lu? Mana ya ini ya masalah ini. Jadi, kalau saya ini kan bahas, saya nanya di jalan ya, pinggir berhenti dulu, saya baca dulu. Nah ini dia satu lagi dari Muhammad siapa nih ya. Saya saat ini lagi mengalami kejeratan hutang tapi nggak ada yang bisa dijual. Saya hanya punya rumah, kendaraan sudah nggak ada. Sekarang tempat usaha saya sewa dijual sama yang punya tanah, cuman dikasih waktu 1 bulan. Waktu sama pemilik baru. Saat ini benar-benar bingung, hanya mengharap bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kerjaan saya saat ini lagi buru-buru. Kalau memang ada saran atau solusi pasti sangat membantu. Oke, saran solusi kalau bisa di online kan, daftarkan di mitra toko atau mitra food gitu, di SKDA, di Ubermax gitu. Jadi Anda install aja itu WA ke nomor tadi di atas. Terus kedua, jangan risau ketika Anda kehabisan apapun gitu. Karena saya ngomong kayak gini bukan asal ngomong sob. Kalau Anda mungkin terlahir dari keluarga biasa, mohon maaf ya, bukan saya nyinggung ya, dari keluarga biasa, keluarga susah. Saya ini terlahir dari keluarga yang mampu sob di Cilengsi gitu. Ayah saya tuh salah satu orang yang dikenal di sana. Rumah saya aja mungkin hampir 2000 meter lebih, dan itu strategis banget pinggir jalan di Cilengsi, blok sekolah gitu. Terus saya tidak pernah kekurangan uang sob. Betul-betul, bukan saya sombong, bukan, karena memang itu gitu loh. Karena saya jadi saya sudah usaha dari 3 SD, saya udah punya kios ini loh, majalah gitu loh. Terus dan itu udah nilainya udah ratusan juta, dan itu pernah jatuh. Jadi saya gagal pun seperti itu. Ketika saya SMP, saya bantuin ayah saya sampai SMA di percetakan gitu. Jadi saya dapat hasil tuh mungkin kerjanya sama dengan orang pabrik gitu, orang-orang yang kerja di perusahaan gitu. Kalau sekarang perusahaan UMR 4,5 juta, saya dapat sekitar 4,5 juta juga gitu, malah lebih kadang-kadang. Kenapa lebih? Waktu itu SMA gitu. Karena kadang-kadang saya nganterin surat, dikasih uang oleh bapak saya untuk ongkosnya. Terus saya juga sering dulu bukan transfer ke orang ya, bukan dengan uang, dengan bank. Sorry, masih batuk ya. Tapi saya sendiri yang nganterin uangnya gitu, dan itu uang percetakan gitu, bahan dan cicilan mesin gitu. Jadi bahan baku dan cicilan mesin. Juga ngantarkan surat-surat ke rekanan bapak ayah saya gitu. Dan saya dikasih uang bukan oleh ayah saya doang gitu. Saya dikasih uang oleh yang dianterin surat gitu, karena dia kasihan lihat saya segala macam-macam.
Dek nih dek, dan ngasihnya gede tuh. Kalau sekarang mungkin 50.000 sekali ngasih. Orang SMA digituin kan lumayan gitu. Makanya SMA SMP pun saya sudah kaya sob. Sudah, maksudnya saya tidak minta mau uang sama orang tua gitu, karena orang saya dididik seperti orang Cina. Jadi kalau saya bantu orang tua saya digaji gitu. Sama pendapatan saya dengan orang-orang lain. Dan saya kenapa badan saya agak gede ininya, karena saya dulu ngengkol gitu, pakai stensil gitu, kalau Anda tahu ya mesinnya seperti itu loh. Terus lulus SMA, perusahaan saya bangkrut kalah dengan offset mesinnya. Saya dirikan apa coba? Saya dirikan perusahaan sendiri gitu loh. SMA itu saya sudah jadi miliarder sob. Udah punya ruko, punya mobil, bisa menghajikan coba. SMA loh. Lulus SMA bukan lulus SMA loh. Jadi saya umur 20 tahunan miliarder gitu. Dulu, dan setelah itu saya daftar pilot, ternyata dipantauin saya gagal gitu. Ketika saya dikirim ke Adelaide, ke Australia, kemana saya lupa gitu. Harusnya gitu, karena saya keluar dari keguruan dan saya ngelamar jadi pilot itu karena saya pengen kuliah di luar negeri, ayah saya nggak ngasih. Jadi itu yang terjadi. Akhirnya apa coba? Saya gagal dipantauin, terus tawarin untuk kerja di teknisi atau di manapun gitu, teknisi, pasasi, pramugara atau apapun. Saya milih teknisi gitu. Terus saya masuk di teknik dan 2 tahun 3 tahun saya udah terbang so. Penghasilan saya lumayan lebih besar daripada bank gitu. Mungkin 2 kalinya bank, kerja di bank gitu. Belum penghasilan ketika saya terbang. Dapat loan fee, dapat dulu kan tiket pesawat kan mahal gitu. Saya dapat jam terbang segala macam-macam, saya dapat dikasih, kadang bisa jual kamar di hotel. Kalau saya di hotel saya tidur sama si pramugara atau tidur sama si pilotnya aja, mungkin kayak co-pilotnya. Kamar kita jual bagi 2 gitu. Lumayan itu, zaman dulu itu bisa dapat lumayan sekali terbang gitu. Jadi saya gak pernah susah sob. Bayangkan, terus istri saya susah nggak juga, dia terlahir di orang kaya juga gitu. 5 bersaudara, 1 perempuan, 4-nya bersaudara laki-laki semua. Gimana nggak dimanjakan oleh ayahnya. Dan ketika tahun 90-an saya bangkrut sob. 90 sebelum tahun 2000 lah, 13 tahun 14 tahun lalu saya bangkrut, minus sob. Jadi kalau aset saya dijual, hutang saya juga masih besar, masih 5 eman. Sekarang mungkin 15 eman, mungkin 10 eman, 2 kali lipatnya gitu. Dan itu yang terjadi gitu. Jadi ketika Anda susah, jangan berpikir bahwa kesulitan itu akan Anda miskin, Anda nggak merasa punya harta gitu. Anda berpikir bahwa Anda bakal selamat. Enggak sob. Yang membuat kaya itu bukan diri kita, tapi Allah sob. Yakin gitu. Dan ketika Anda jatuh, ini nasihat saya tidak pernah mau minta pada orang lain, dan saya tidak pernah minta ke orang tua saya, ke mertua saya nggak minta. Jadi saya tidak pernah minta ke siapapun, meskipun orang tua saya kaya, mertua saya kaya, saya minta enggak gitu. Dan saya minjem, saya nggak mau minjem gitu. Memang pinjaman saya alihkan dari pinjaman yang perusahaan ke pinjaman perbankan, sehingga utang saya juga banyak gitu akhirnya gitu. Dan alhamdulillah hanya 2 tahun ketika saya bangkrut, benar-benar bangkrut tuh ketika aset saya dijual saya masih minus. Dan hanya 2 tahun, setahun saya udah bisa ajak karyawan saya ke Singapura dan kemana-mana jalan-jalan. 2 tahun saya udah punya ini, tahun ketiga saya udah punya ruko, bisa beli ruko. Padahal sebelumnya saya ngontrak di satu tempat yang kecil sekali di dekat pembuangan sampah dulu. Karena saya terusir dari perusahaan saya. Jadi itu. Jadi ketika Anda susah, jangan berpikir susah. Dan tahun keempat, Anda udah kaya lah, saya udah kaya lagi, lebih kaya lah daripada yang dulu. Padahal dulu saya punya karyawan ratusan, punya perusahaan banyak, hampir 7 perusahaan saya, dan saya kemana-mana pakai supir sob. Sekarang saya nyupir sendiri. Dulu umur 27-an itu saya udah disupirin. Saya mobil saya banyak. Ada Mercy Sedan, ada TAF, ada Mercy Jeep gitu. Apa nggak kaya gitu. Supir aja berapa banyak gitu. Ada 4 atau 5 gitu. Jadi intinya, dan ketika kita jatuh, benar jatuh gitu. Dan kelebihan saya gitu, saya tidak pernah mau nyerah, saya tidak pernah mau give up, saya usahain terus gitu. Dan saya yakin saya bisa berkaya lagi. Harta bisa hilang sob, tapi otak kita, pengalaman kita itu nggak hilang gitu. Dan alhamdulillah saya rubah sistem perusahaan saya, yang tadinya saya ngasih piutang, saya sekarang nggak mau lagi, saya cash to cash saja, meskipun omsetnya kecil, tapi ini. Dan ini sekarang saya berguna sekali. Kenapa perusahaan saya mesti jalan ketika PPKM, ketika sepi dan yang lainnya? Karena saya nggak punya utang selain bank aja. Utang ke supplier saya nggak punya, karena saya bayar cash to cash dulu. Saya tidak punya daftar piutang yang banyak juga dari supplier saya gitu. Kenapa? Saya minta mereka cash dulu. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Namanya juga saya orang dabek ya, punya ilmu sedikit, punya pengalaman sedikit, langsung saya bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.